Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hamidah Lubis dengan NIM 2505813. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-12 tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Adapun permasalahannya, yang pertama adalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah masalah tentang belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat. Masih ada daerah terpencil yang sulit mendapatkan fasilitas sekolah, guru, maupun sarana belajar yang memadai. Akibatnya, kualitas pendidikan antara kota dan desa menjadi berbeda. Contohnya adalah sekolah di kota memiliki fasilitas lengkap, sedangkan di daerah terpencil masih kekurangan ruang kelas dan juga guru. Yang kedua adalah tidak semua anak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Adapun permasalahan yang kedua adalah kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan berkaitan dengan jumlah layanan pendidikan yang tersedia, seperti jumlah sekolah, guru, dan peserta didik yang dapat ditampung. Permasalahan muncul ketika jumlah sekolah atau tenaga pendidik tidak sebanding dengan banyaknya peserta didik. Sehingga contohnya yang pertama itu adalah ruang kelas terlalu penuh, kekurangan sekolah di daerah tertentu, dan juga jumlah guru yang belum memadai. Permasalahan yang ketiga adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan menyangkut mutu proses pembelajaran dan juga hasil pendidikan. Masalah kualitas terlihat dari rendahnya kemampuan siswa, kurang optimalnya pembelajaran, serta fasilitas yang belum memadai. Contohnya adalah prestasi belajar siswa yang masih rendah, metode pembelajaran yang kurang menarik, kurangnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sedangkan contoh yang keempat adalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan berarti penggunaan biaya, waktu, dan tenaga sarana secara tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Masalah efisiensi terjadi jika banyak sumber daya terbuang, tapi hasil pendidikan belum optimal. Contohnya adalah banyak siswa putus sekolah sehingga biaya pendidikan menjadi sia-sia, penggunaan anggaran sekolah yang kurang tepat. Selanjutnya contoh yang kelima adalah efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan dikatakan efektif jika proses belajar mampu menghasilkan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya adalah siswa memperoleh nilai tinggi tapi belum memahami materi dengan baik, pembelajaran hanya fokus pada teori tanpa penerapan. Adapun contoh yang keenam adalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan juga perkembangan zaman. Masalah relevansi muncul ketika lulusan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Contohnya adalah banyak lulusan yang sulit mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kurikulum belum sepenuhnya terjadi dan perkembangan teknologi induknya. Sedangkan yang ketujuh adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah guru atau dosen, sedangkan tenaga pendidikan adalah meliputi kepala sekolah, staf administrasi, pustakawan, dan juga lainnya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya jumlah tenaga pendidik, kualitas kompetensi yang belum merata, serta kesejahteraan yang masih rendah di beberapa daerah. Contohnya adalah distribusi guru yang tidak merata, masih ada guru yang belum menguasai teknologi pembelajaran, dan juga kurangnya pelatihan bagi tenaga kependidikan. Setelah dijelaskan tadi tentang permasalahan pendidikan, dapat kita simpulkan bersama bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi pemerataan, kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi, serta tenaga pendidik dan kependidikan. Semua masalah tersebut saling berkaitan dan juga perlu diperbaiki agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian dapat saya sampaikan. Saya Nur Hamidah lebih sulit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.